Ya, setelah 2 hari dilanda berturut-turut tekanan terhadap pasar ekuitas, kemarin justru yang kita lihat adalah sebaliknya atau lebih tepatnya mungkin rebound di tengah malam. Ini katanya lagi-lagi teman-teman kaitannya dengan pengumuman tarif yang sudah berlaku mulai 4 Maret kemarin. Perkembangan selanjutnya adalah ya seperti yang sudah diduga-duga, ada kembali sikap melunak dari Donald Trump dan juga hal lain yang mungkin akan menjadi pencetus ataupun penggerak sentimen. Ini adalah alasannya. Ya, faktor penggerak kalau lihat dari yang paling utama adalah kebijakan tarif sejak diberlakukannya per 4 Maret kemarin. Sepertinya kalau saya lihat memang China yang sudah prepare, sangat-sangat well prepare, dan kita sudah tahu itu dari sejak bulan lalu. Mereka sudah sangat mempersiapkan, sudah tahu kalau misalkan Trump akan menang akan begini, lalu kemudian kebijakan tarif pun mereka akan sudah perhitungkan. Termasuk juga pertemuan tahunan yang mereka lakukan tepat di tanggal 4 Maret kemarin. Nah, secara kebetulan yang saya lihat justru yang mungkin agak naik turun ini adalah Kanada dan Meksiko. Satu sisi yang terlihat di sini memang kembali diundur atau kembali katakanlah mungkin dilonggarkan ya, yang harusnya sudah mulai berlaku dari sejak tanggal 4 Maret. Bahkan Trump sempat mengatakan tidak ada pengecualian. Tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah diketuk palu, diumumkan di tanggal 3 atau tanggal 4 Maretnya, justru itu malah mulai melonggar kembali, khususnya untuk Kanada dan Meksiko ya. Untuk China kelihatannya tidak ada perubahan, dia akan tetap berjalan dan sepertinya juga China juga tidak melakukan perlawanan ya. Tapi hati-hati, bukan tidak melakukan perlawanan, tapi mereka sudah sangat confidence untuk mengatasinya. Nah, kembali ke masalah Kanada dan Meksiko, kelihatannya juga ada faktor yang membuat Trump menunda, terutama sektor pertanian. Jadi inilah yang membuat kenapa pasar saham atau ekuitas kemarin atau tadi malam sempat terlihat turun, lalu kemudian dia rebound. Setelah 2 hari berturut-turut dia turun, lalu kemudian rebound. Di sisi lain, yang terkena dampaknya justru harga emas, yang mana kalau kita perhatikan dengan data ekonomi kemarin, data EDP ataupun bahkan ya kita sebut saja data ketenagakerjaan yang relatif lebih rendah daripada ekspektasi, harusnya bisa mendorong harga emas. Tapi yang terjadi justru dia turun, reaksinya tidak diduga-duga, dia turun sampai 2894. Salah satunya adalah kalimat yang disampaikan oleh Lutnick dan juga ya keputusan dari Trump yang melonggarkan untuk Kanada dan Meksiko. Jadi ada beberapa pelonggaran baik itu untuk otomotif ataupun pertanian. Kemudian Lutnick mengingatkan juga terkait dengan suku bunga, kebijakan suku bunga yang nantinya menurut Lutnick nantinya akan terjadi suku bunga yang lebih rendah, dan ini persis dengan apa yang direncanakan atau yang diinginkan oleh Donald Trump sebelumnya. Nah, satu sisi kita tahu bahwa emas memang sangat positif kalau misalkan berada di lingkungan yang suku bunga rendah. Jadi double combo di situ posisinya setelah dia ketekan turun karena ada pelonggaran, yang mana pelonggaran tarif itu membuat sentimen aset berisiko relatif pulih, berarti tidak ada kekhawatiran, dan itu pula yang membuat kekhawatiran sebelumnya justru berubah. Jadi emasnya turun. Tapi begitu pernyataan Lutnick menyinggung terkait dengan suku bunga yang bisa lebih rendah setelah tarif diberlakukan, ya itulah yang membuat kenapa emas kembali survive naik ke atas. Nah, Lutnick sendiri mengingatkan terkait dengan jangka pendek atau dampak jangka pendek dari kebijakan tarif ini. Ya, sebetulnya ini juga sama halnya dengan yang diakui oleh Trump. Jadi satu-satunya cara untuk melihat ataupun mungkin kita bicara tentang memprediksikan apa yang akan terjadi, semua akan setuju bahwa apa yang terjadi pada ekonomi, terlebih kepada tingkat harga, maka itu akan terjadi kenaikan, dan itu yang disebut dengan inflasi. Jadi Lutnick ataupun Trump mengingatkan akan ada masa atau periode jangka pendek di mana hal tersebut tidak mengenakan untuk para pelaku pasar, terutama untuk warga Amerika, di mana hal tersebut akan berdampak kepada kenaikan harga-harga sehingga inflasi relatif akan mulai kenaikan. Tapi di sisi lain, kalau memang ternyata nantinya sudah ada adjustment atau menyimbangkan kembali terkait dengan ya katakanlah mungkin keseimbangan dari ekonomi, maka menurut Lutnick itu akan membuat relatif kembali turun. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah terkait dengan posisi dari suku bunga. Nah, sementara kalau kita lihat dari perkembangan sisi lain, Kanada justru mengatakan bahwa mereka siap saja bersedia untuk mengurangi tarif balasan tersebut kalau misalkan Amerika pun melakukan hal yang serupa. Ya,
Intinya ini adalah masalah negosiasi antara kedua negara atau bahkan ketiga negara, termasuk Meksiko ya. Nah, sampai ke depan kita mungkin akan melihat gejolak ataupun probability-nya adalah ketidakpastian ini masih akan menyelimuti, membayangi market, sehingga market atau dalam hal ini para pelaku pasar cenderung menanti perkembangan lebih lanjut akan seperti apa. Sepertinya ini akan kita lihat ya 1 bulan ke depan apakah akan terjadi suatu hal yang menggembirakan apa tidak. Di sisi lain, data ekonomi tadi malam ADP-nya cenderung berada di angka 77.000. Kalau tidak salah saya sempat singgung angka di bawah 100.000 ya, tapi itu khusus untuk non-farm payroll di hari Jumat. Nah, cuman masalahnya dengan data ADP ini yang relatif lebih rendah daripada ekspektasi, saya cuma mengingatkan kembali teman-teman, tidak ada korelasi positif dan itu sudah kita singgung, kita sudah tunjukkan bukti dan juga kita sudah ulas berkali-kali di video fundamental dan juga untuk menunjukkan bahwa itu tidak ada korelasi yang sama. Artinya, kalaupun misalkan ADP-nya jelek, belum tentu atau tidak selalu menghasilkan NFP yang jelek. Kalau kemudian sebaliknya juga, ADP yang bagus belum tentu akan menghasilkan NFP yang bagus pula. Jadi kita akan perlu melihat dengan indikasi ISM ataupun bahkan terlebih dari sektor manufaktur ataupun jasa yang di list berikutnya. Nah, tadi malam justru ISM service atau ISM non-manufaktur di list dengan angka yang lebih kuat daripada perkiraan. Bahkan naik ke level 53,5. Dan ini yang membuat saya ragu, apakah nanti non-farm payroll akan memberikan angka ya minimal di bawah 120.000 lah ya. Kalau tidak, ya maka yang terjadi adalah another proof bahwa tidak selalu bahwa ADP yang jelek akan menimbulkan NFP yang jelek pula. Ya mungkin kategorinya turun ya dari 140 ribuan menjadi 120-an. Tapi masalahnya adalah angka tidak selalu akan sama relatif turun. Bisa saja ya kita akan dapatkan kejutan di non-farm payroll besok. Nah, tapi pada dasarnya kondisi ini juga akan kita lihat dari data-data berikutnya termasuk nanti malam. Salah satunya kalau misalnya kita lihat perkembangan lebih lanjut adalah yang paling optimis untuk menaikkan suku bunga itu adalah BOJ, Bank of Japan. Dari sejak awal tahun mereka sudah gas, lalu kemudian mereka sudah mulai mempertimbangkan kenaikan suku bunga akan terjadi. Awalnya mereka akan berpikir tentang Juli ataupun September, tapi kemudian data-data ekonomi menunjukkan data yang relatif lebih kuat, termasuk inflasi naik, lalu kemudian ya tingkat konsumsi domestik juga mulai kenaikan. Nah, dalam hal ini menurut Toshi Takasaki nih, dia mengatakan bahwa suku bunga BOJ itu bisa saja naik sampai 2%. Wow, ini cukup menarik. Kalau memang ternyata sampai 2%, itu berarti akan ada lebih dari 2 kali kenaikan di tahun ini, teman-teman. Tapi mungkin yang dimaksud 2% ini tidak dalam tahun ini, melainkan mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Ya, apapun itu, intinya adalah kebijakan ini akan terlihat nanti di bulan Mei. Menurut Toshitaka, paling banter yang paling cepat itulah bulan Mei, sementara yang paling memungkinkan rasional itulah di bulan Juli. Jadi kita akan lihat dari beberapa data ekonomi lagi-lagi posisinya apakah ini memungkinkan apa tidak. So far yang kita butuhkan konfirmasi dari negosiasi upah dan kemungkinan kita akan dapatkan di pertengahan bulan Maret ini. Jadi at least sebelum BOJ meeting kita akan dapatkan gambaran. Kemudian mungkin di BOJ meeting bulan ini, di bulan Maret, mereka akan memberikan semacam outlook apakah mereka perlu untuk menaikkan lebih tajam atau lebih cepat dalam hal ini, atau justru mereka akan tunda sampai ke pertengahan tahun. Nah, ini yang akan menjadi penting. Tapi semua indikator data ekonomi semua menunjukkan bahwa BOJ sangat bisa untuk menaikkan suku bunga. So USD Japanese Yen seharusnya kembali turun atau bahkan lebih tepatnya tetap di bawah 150, 151. Nah, kita lihat ke depan apakah ada gangguan dari faktor data ekonomi Amerika apa tidak. Sementara itu Euro secara mengejutkan mengalami penguatan dan salah satunya dampak dari pelonggaran fiskal Jerman dan termasuk juga mungkin reaksi dari Jerman ya terkait dengan kebijakan tarif Trump. Jerman ini bertujuan untuk membuka dana peningkatan belanja militer dan ini kaitannya dengan ya mungkin ada kaitannya juga dengan Rusia Ukraina ke depan. Apakah ini akan menjadi jembatan yang baru, artinya mungkin juga untuk proteksi ke anggota-anggota barat ya atau blok barat. Nah, tapi yang jelas di sini masih ada pertanyaan terutama dari MUFJ yang mengatakan bahwa kemungkinan penguatan ini tidak akan bertahan lama, terlebih kalau misalkan kebijakan tarif Trump segera melabrak ataupun menekan zona Eropa. Karena beberapa kali selalu dikatakan bahwa Uni Eropa telah bersikap tidak adil terhadap Amerika. Kita tinggal tunggu apa dan kapan akan berlaku. Sampai saat ini
mereka belum disentuh sama sekali oleh kebijakan tarif oleh Donald Trump, tapi coming soon. Dan itu yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak, supaya nantinya kedepannya mungkin itu akan menjadi tekanan khusus untuk zona Eropa. Nah, terlebih nanti sore kita akan melihat dari pengumuman ECB yang kelihatannya akan dilanjutkan untuk pemangkasan 25 basis point, sehingga suku bunga dari 2,75 akan turun menjadi 2,5%. Catatannya begini teman-teman, kemarin sempat kita bicara tentang buy on rumor, sell on fact, lalu kemudian beberapa kaitannya dengan history menyatakan hal yang sama, mirip dengan yang terjadi pada zona Inggris juga. Jadi kalau misalnya lihat dari beberapa kali kejadiannya, setiap menjelang pengumuman suku bunga dia mengalami kenaikan, maka hati-hati setelah pengumuman. Biasanya dia akan berbalik turun. Apalagi kalau statement dari ECB-nya nanti relatif lebih dovish. Dovish ini berarti kaitannya dengan tetap membuka peluang untuk pemangkasan dan juga melihat adanya perlambatan ekonomi yang masih tetap signifikan terhadap zona Eropa. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, maka yang bisa dipastikan nanti malam bisa saja euro berbalik turun. Tapi sebaliknya, kalau ternyata pernyataan relatif hawkish, artinya dia tidak ada komitmen untuk melakukan penurunan suku bunga lebih lanjut, atau bahkan melihat ada harapan untuk ekonomi bangkit ataupun tumbuh, maka yang akan kita lihat adalah euro kemungkinan akan lanjutkan penguatan. Nah, ini mungkin kaitannya dengan dampak juga, atau lebih tepatnya diuntungkan dari posisi US dollar yang mengalami pelemahan dari sejak tadi malam. Nah, oke, berarti ekonomi kalian untuk malam nanti fokusnya adalah suku bunga dari ECB yang diberikan cut rate 25 basis point, dan juga kita akan lihat dari data malam hari, yaitu initial jobs claim, termasuk juga press conference dari ECB, dalam ini ada Presiden ECB Christine Lagarde. So, perhatikan data-data tersebut, termasuk initial jobs claim, tapi untuk jobs claim seperti biasa teman-teman, karena ini adalah klaim mingguan, maka bagi saya tidak akan surprise kalau cuman ada di kisaran-kisaran yang sama. Artinya kemarin tertinggi minggu lalu 242, at least step lebih tinggi ya, dari sebelumnya cuma 225, sekarang sudah berada 242 at least minggu lalu. Nah, cuman masalah apakah dia akan konsisten di atas 240 ribuan? Sepertinya tidak, dan itu yang kita lihat nanti. Yang saya khawatirkan adalah penurunan kembali di bawah 220 ribu. Kalau itu yang terjadi, dolar akan mengalami penguatan jelas, dan kemungkinan potensinya emas akan terkoreksi dulu, walaupun nanti ketidakjelasan ataupun ketidakpastian masalah tarif itu yang akan menopang ataupun menahan emas dari penurunan lebih lanjut.